Dan ini bahaya sih buat Bigetron Alpha. Jadi mereka harus eksekusinya sempurna banget. Apalagi kalau Angela merasuk ke satu hero. Oke. 4 lawan 5 loh itu. Nah, Dan itu bisa cepat di burst down oleh Onyx Esports. yep. Apalagi dengan ada Selena kayak begini ya, kita tahu lah. Inisiasi dadakan tuh bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dengan gaya apapun udah terjadi kayak begitu aja udah. Ya satu lagi ya, ada go away dari Melissa. Iya, go away-nya, Ini my dia. eyes on you-nya ini Om. Itu Iya. tuh yang sangat berguna apabila melawan dengan Beatrix, karena itu bisa ngecek arah push kan. Ya. Kalau memang ada Beatrix di situ ya udah kena aja gitu. Tapi kalau emang nggak ada ya nggak ada. Itulah yang sangat-sangat dibutuhkan dari Melissa ini untuk bisa melawan dari Beatrix itu sendiri. Oke, game kedua. Akankah menjadi 2-0 untuk Onyx? Ataukah akan menjadi 1-1 untuk Bigetron Alpha? Di roadnya mid lane. Di road yang- Wow. Hah? Di roadnya mid lane. Wow. Saya aduh pusing. Saya pusing. Tak iya. Biar bisa ngedapetin level cepet dan nge-split, rotasi ke kanan kiri. Betul, Dengan bantu. Abyss Strike-nya. Aduh ini apalagi coba ada direct di mid. Sekarang udah level 2, Sansnya masih belum mendapatkan ataupun masih siap untuk bisa melakukan sebuah serangan. Karena sekarang Keyboy-nya lagi mendapatkan langsung ke arah Purple Band, sepertinya ada miss kah? Atau kali ini memang diberikan kepada Keyboy itu sendiri. Coba lihat Purple Buff-nya. Iya juga. Dan ketika sekarang kita ngelihat dari pergerakan Onyx Esports yang mungkin bakal membuat Bigetron Alpha kaget. Ini ternyata di area tengah, di roadnya, dan kemungkinan rotasinya lebih cepat lagi. Tapi dari atas, cewek dalam masalah. Karena hanya Ki yang terfokus di area top lane. Matt ngedapetin Force Blood semakin cepat pula untuk mendapatkan item selanjutnya. Oke, Keyboy-nya pun hadir, abis Alarau-nya dilemparkan tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Baxia pun udah terlihat di area dari Little Grab ataupun Gold Buff itu sendiri. Man udah mendapatkan 1 point kill dengan Rennernya, terus memberikan damage juga ke bagian depan. Max-nya mulai masuk ke dalam area yang dimiliki juga oleh pemain dari Onyx Esports. Akan bertahan untuk kali ini karena sekarang dengan begitu banyak damage yang masuk di arah tubuhnya, mundur lagi Keyboy, sedikit lagi Epic Risa. Drian-nya mulai memberikan damage tapi masih terlalu tebal untuk di early game ini. Yes, Turtle Poison juga dikeluarkan, semua sudah di pop up. Dua pemain dari kedua tim ini kayak mereka sama-sama nggak ngedapetin apapun. Dan satu presence yang dirasakan itu yang mungkin akan mempengaruhi jalannya permainan. Siapa yang lebih berani lagi untuk menggebrak atau siapa yang terkena pressure. Nah ini dari cewek sendiri juga masih dalam keadaan yang cukup sulit ya Om Wawa ya. Karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah cewek. Drian di area mid, seorang diri. Ada pergerakan dari KY ya. Selena pun melakukan hal yang sama tapi di bawah. Carmilla-nya ada di area XP lane. Habis selalu dilemparkan, gak kena ke arah siapapun. Udah apa-apa sering ataupun love tadi langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi gak kena juga. Dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Bigetron Alpha. Ya, pergerakan dari Bigetron Alpha dan di sini Onyx Esports kayak mereka pun nggak berinisiasi untuk melakukan turtle. Turtle bukan menjadi objektif mereka. Pergerakannya sama sekali berbeda dengan Bigetron Alpha yang memang sudah punya tujuan ke arah turtle. Waduh, habis Arau-nya connect, tapi untungnya belian of order masih dimiliki oleh Lunox itu sendiri. Dan selamatlah sudah dari cakaran yang dilakukan tapi Keyboy dapat langsung ke arah KYY. KYY langsung digaruk begitu aja. Tadi ada Rena langsung ditembakin tapi nggak kena langsung ke arah Keyboy. Nah, habis Arau-nya dilemparin lagi, masih bisa dikocek oleh Matt. Iya, usaha rotasi ini dari Keyboy yang membuat tentunya dari Bigetron Alpha harus memikirkan kembali rotasi mereka, nggak boleh diem terus karena di area tengah kena, di area atas kena, pressure terus-menerus dilakukan oleh Onyx Esports. Ini hanyalah ini pressure yang bukan sampai gimana pick off, tapi dengan adanya besar yang terus-terusan keluar itu ngebikin oke, ini ada siapa nih di sini, bakal ada apa, dan lebih was-was tentunya untuk berfarming Ria. Onyx Esports mereka selalu memberikan kejutan dengan adanya cewek yang farming di area atas, Keyboy ngejagain, tapi Max yang udah banyak banget ini dari segi dia punya buff segalanya ada, rotasinya juga bakal terus-terusan. Apalagi Angela udah ngedapetin Sword Guard. Ya ini dari Onyx ya, mereka gagal sih sebenarnya untuk bisa menekan ya. Keyboy dengan Selenanya pasti harus bisa dapetin lebih banyak lagi pressure. Tapi dengan berhadapan dengan hero yang tebal, Repo tebal, terus juga belum lagi Max ini tebal. Plusnya lagi masih ada Angela, jadi belum ada sudut yang bisa dicapai oleh Selena dari si Keyboy. Pilihan terbaiknya Matt aja untuk sekarang ya Om. Betul. Matt dan juga Angela, mungkin itulah pilihan terbaiknya. Karena untuk Lunox sendiri di saat Brilliant of Order-nya aktif ya udah.
mau kayak gimana juga mungkin dia akan langsung bisa menggunakan satu ultimate tersebut karena Drian yang mulai maju ke depan tapi langsung kabur aja nggak mau diladenin. Turtle pun memanggil-manggil kedua tim ini langsung bisa didapatkan tapi Sans hanya melihat dari kejauhan. Maxnya akan menabrak, tidak. Dia pun lagi siap untuk udah langsung melakukan team fight terhadap lawan-lawan yang ada di bagian depan karena udah mulai langsung dilompatin ke bagian depan. Coba lihat dari Turtle-nya berhasil langsung dilompatin dengan Max yang ada di dalamnya tubuhnya ada Angela langsung maju ke bagian depan sedikit lagi Patricia. Sans-nya langsung didapatkan dan tidak ada backupan sama sekali. Bigetron Alpha mereka ngedapetin saat itu adalah harga yang sangat mahal ditambah dengan 2 turtle berturut-turut diamankan oleh Bigetron Alpha. Rupanya Onyx Esports yang mencoba untuk melakukan kontes terhadap turtle malah berakibat fatal banget Om. Ya, karena mereka nggak bisa langsung berhadapan dengan daya gedor dari Bigetron Alpha. Ingat itu Baxia Angela yang memang masih butuh waktu lagi untuk Sans kalau mau tumbangin satu hero tersebut. Tapi Kiboy Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara itu dari cewek berusaha untuk mengusir mundur Bigetron Alpha dengan adanya go away. Masih bisa selamat rotasi dari Bigetron Alpha karena top lane tidak membuahkan hasil. Oke, go away. Mungkin nantinya akan sangat-sangat berimpact terhadap Max ataupun Ripo. Betul. Tapi dengan 3 hero lainnya. Ini damage-nya masuk-masuk aja ke tubuh dari Melissa. Pasti ada plus minus dari setiap hero yang digunakan ataupun dari tiap draft pick yang mereka ambil gitu loh Mawa. Oke, dan reset sih sebenarnya untuk Onyx Esports. Mereka nggak bisa bermain terlalu agresif juga. Mereka harus menunggu inisiasi dari Bigetron Alpha. Over inisiasi, nah ini dia yang harus bisa dipunish juga oleh Onyx Esports. Karena sejauh kita melihat ya Bigetron Alpha mereka kalau mau nyerang juga mereka menyerangnya ke arah objektif, bukan ke arah hero dari Onyx Esports. Soalnya kalau 5 lawan 5 berat juga untuk Onyx Esports ya Om di posisi Betul. sekarang. Gaya gebrak Bigetron Alpha, lihat siapa yang gak ada di keseruduk bantrek gitu Ada kan. ban lewat ya kan. Iya. Ada ban lewat, ada durinya. Oh my god. Sakit banget satu Rena Rapatinya masuk ke arah tubuh dari Kiboy. Tinggal separuh HP langsung loh. Dan untungnya nggak ada follow up yang begitu cepat dari Bigetron Alpha menyadari bahwa banyak banget di area top lane ada Onyx Esports yang berjaga. Belum bisa ngedapetin satu turret pun dari keduanya karena sama-sama mainnya tuh kucing-kucingan ya Om. Kalau kita bisa lihat pelan-pelan, cari kesempatan, nggak ada yang bener-bener frontal masuk ke area Bigetron Alpha dan komit ataupun begitu pula dengan Onyx Esports. Ya, ini belum ada bukaan sama sekali sih buat Onyx. Mereka lebih ke arah menunggu dulu ya. Dan dari Bigetron Alpha mereka selalu maksa tim fight 505 kalau ada objektif yang kebuka. Ya apalagi dengan adanya Ripo yang pakai glue, dia bisa buka dengan langsung split-split nantinya. Tentu Onyx Esports akan langsung melipir mundur ke arah belakang. Misi dari Bigetron Alpha itu gede banget, EOI-nya juga. Dan membuat Onyx Esports kayak mereka harus pintar-pintar untuk melakukan fight. Nih, turtle-nya pun berhasil didapatin lagi oleh Bigetron. Apa aja saja untuk AYE seperti untuk kali ini akan bisa tertangkap. Tapi ternyata Love Wave Puppet String-nya mulai masuk dia ke bagian depan. Udah langsung tergaruk begitu aja. Hilang kali ini dari KYE. Ya bukan pilihan yang tepat tentunya untuk melakukan agresivitas seperti itu seorang diri. Karena Onyx Esports itu areanya terbuka dan mati area top lane. Flicker masih bisa digunakan. Onyx gagal untuk men-take down mati area top lane. Dan ada backup dari Max. Geli ini karena depan dengan adanya boxnya Shield Unity. Coba untuk kabur saja dan go away dikeluarkan. Max nggak bisa melanjutkan itu. Wow. Oke. Ya, go away di belakang. Ya udah relakan aja temennya dia. Ya dan nggak ada yang komit juga untuk menghancurkan area turret. Karena ini menit ke-8 turretnya masih berdiri kokoh. Ya, dan sebenarnya yang lebih unik lagi adalah kita melihat bagaimana poin kill-nya hanya 1 dan juga 2. Oh, Oh, 1 tambah 2 sama dengan? 3. Loh. Oh wow. Ya, karena jujur ya kalau ngelihat dari scene untuk Indonesia sendiri jarang loh. Kita melihat ini kita lebih sering untuk baku hantam di 5 menit Iya. awal. Dan ternyata tidak terjadi. Baku hantam sih, cuma nggak ada yang over commit aja dari tadi. Ketika nggak bisa dihasilkan ya udah mereka mundur. Dan sekarang Max dengan Baxia Shield Unity glinding. Terus-terusan dan tentunya kalian jangan lupa ya untuk menyaksikan nanti 515 M-Word. M-Word. Waduh, Wah. M-Word lah itu. Oke, lalu ada lagi saksikan keseruan pro player di luar panasnya pertarungan MPL hanya di MPL off game. Banyak loh mereka main game seru-seru. Ada waktu itu Udil, itu naik motor ATV. Om Wawa main jadi Patrick. lumpur-lumpuran Aku tuh. ngajarin pro player jadi Matrix loh. Wah, mantap. Bayangin Om Wawa loh. Ada yang main ski juga, ski lagi, ice skating tuh ya. Banyak banget lah pokoknya bisa kalian langsung saksikan di MPL off game. Ya, tapi yang sekarang kita saksikan adalah Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha di game yang kedua sama-sama punya gameplay yang tarik ulur, maju mundur. Kalau tidak pasti mereka nggak mau untuk melanjutkannya.
cukup ketika satu biasanya kan wah kita harus balas nih, ternyata sekarang enggak. Mereka memilih untuk mundur bermain lebih aman, tapi Abyssal Arrow dari Keyboy nge-connect terhadap siapapun, hanya mengusir strategi dari Bigetron Alpha. Lini kirinya disapu ke area kanan semua, mulai berkumpul boots di area depan, mencoba untuk nge-zoningan semua member dari Bigetron Alpha. Wah, sedikit lagi betul terjata. Untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh Patricknya, mulai terpecah kali ini. Mau pergi ke arah mana Sanchez berhasil dinaikin, langsung menghilang. Ini Carmillanya gak kuat lagi menampainya, damage Sanchez dikeluarkan dan juga menyusul. Sanchez, dua player dari Onyx Esports menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wow, 3 member bahkan dari Onyx Esports satu persatu maju, bukan pilihan yang baik, tapi akan bertambah menjadi 4K. Mencoba untuk ditabrak dan fatal. Mendapatkan 1 poin kill tambahan bagi Bigetron Alpha. 4 hilang membuat semua landingnya terbuka untuk di-push di atas hancur, di tengah hancur. Hanya dengan 1 fight, 2 turret hilang. Wow. Ya, tapi dengan posisi di mana tadi cewek, dia masih melakukan split push. Iya. Dia berada di posisi yang berbeda. Jadi mungkin memang masih direlakan oleh Onyx Esports di Lord yang pertama. Belum juga untuk Lord yang enhance. Dari itemnya, ya udah ada item defense sih buat Sans ya, karena build-nya ke arah sana max, tapi unggul 1 item dibandingkan dengan Sans, jadi dia akan jauh lebih tebal, lebih sustain. Dan juga dengan adanya key di sini ya, bukan fleeting time, tapi enchanted talisman dan juga ada magic shield yang dipakai. Wow, enchanted ya. Mau nggak habis-habis memang mananya ya. Tapi Pakai terus. NOD buat ngemotong semua live steal dari Onyx Esports. Bigetron Alpha 6.000, hampir 7.000 network lead di menit yang ke-11. Hanya dengan 1 momen, semuanya ngegulung ke Bigetron Alpha. Sementara itu di arah belakang Max tertinggal di antara kawanannya, disapu sudah tadi Ripo dengan split-splitnya. Mau ke grab-grab ke arah mana? Belum sempat ke arah grab-grab, Ripo harus mondor ke arah belakang karena Max tiada, si kembar tiada, membuat damage dealernya nggak ada. Dan grab-grab ke arah Sans berusaha untuk dicabut ke area Bigetron Alpha, tapi tak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Oke. Cewek pun kali ini coba lihat sebegitu menyakitkan. Di mana Lunong saya mungkin akan bisa mendapatkan langsung ke arah cewek, tapi cewek masih bisa selamat botol dengan 1 combo yang dia miliki, hampir aja bisa menghancurkan lagi serangan dari Onyx Esports. Ya, damage-nya udah terlalu sakit juga ya. Yap. Tapi di sini ada 2 kombinasi yang bagus sih dari Onyx Esports ya. Mereka mainin Curse of Blood, dikombinasi juga dengan Muddle tadi. Yap. Inspire. Semuanya bakal kena damage-nya dan itu gede banget tadi. Gimana Itulah ya? sebabnya mereka bisa langsung pukul mundur loh. Tapi gimana ya, connect 3 misalnya. Nah, Tambah lagi. kena lagi Curse of Curse of Boneka Blood. voodoo. Jadi Ya, nambah. Nambah dong. Nambah connect langsung lagi semua. Wah, Berlima oke. ya kena lagi gitu. Pola pemikiran yang sangat-sangat baik ya ternyata. Karena kalau untuk fokus satu-satu kayaknya lama nih Lama prosesnya. ya, langsung multiple shot aja. Iya. Prosesnya lama nih. Jadi dua-duanya butuh setup sih ya, apalagi khususnya yang sekarang Onyx Esports, kalau mereka bisa ngedapetin kayak tadi lagi kombinasi yang sangat cepat, itu bisa ngepukul mundur Bigetron Alpha. Itu sih damage deal dari cewek, wow, gede banget ya. Iya, ya itu tadi karena adanya Muddle juga yang memberikan bantuan untuk memberikan extra damage dengan adanya multiple shotnya dia. Yap. Nih, dan Lord pun udah mulai solek-solek lagi, tapi terlihat udah ada Boots mulai maju ke bagian kursa belumnya, tapi ternyata tidak seperti itu bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya, karena sekarang pemain dari Bigetron Alpha mereka lebih memilih untuk mundur ke bagian belakang, tapi botolnya langsung terkena ke arah 1 Abyssal Arrow, hilang sudah untuk Dairotnya, karena terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Drian mendapatkan ganjaran begitu setimpal terhadap apa yang udah dia lakukan barusan. Dan Bigetron Alpha sadar ada yang hilang di sana, siapakah itu? Belum bertemu dan rupanya masih bisa selamat dari Keyboy. Penggocekannya sangat baik, lompat ke area bus lalu flicker, gak ada yang sadar bahwa ia bersembunyi di situ. Recall dengan selamat. Oke, dan sekarang waktunya mereka untuk melakukan defense. Betul, itu tipis banget tadi ya untuk usaha recall-nya. Namun, gak ada follow up sama sekali dan ketika dari Drian, dia melompat ke depan, dia udah harus komit teman-teman yang lain. Dan kita tidak melihat hal yang sama. 4 hero yang lain masih menunggu di arah belakang. Yap. Ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat pedang terbaliknya kelihatan banget Om ya. Tadi kalau emang dapat bagus banget. Betul. Tapi setidaknya di saat dia gagal untuk melakukannya, itulah yang terjadi karena sekarang Ripo yang kena Abyssal Arrow dan mereka lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena itu tebalnya bukan main. Betul, ini hanya akan menjadi pengganggu saja. Keyboy dari area samping sembari melihat Lordnya udah nge-charge ke area base-nya. Mencoba untuk membuka dengan Max. Satu poison ke area depan, cewek dalam bahaya. Mencoba untuk mundur ke area belakang, split-split dari Ripo karena dia begitu sekarat. Tapi bayaran cewek sudah tiada, dia pun tiada. Bigetron Alpha mencoba untuk mendobrak masuk area base milik Onyx Esports.
Wah, dan ini bisa aja menjadi sebuah kesempatan untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan, tapi ternyata untuk West Minion yang masih bisa ditahan dan Lordnya pun langsung kehilangan untuk kali ini, tapi tidak. Lordnya masih ada, mereka harusnya berhasil mendapatkan game yang kedua dan satu sama